Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Karena nikmat yang Allah berikan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir mengkaji ilmu yang insya Allah meskipun kita bertemu dalam keadaan online, namun tidak mengurangi sedikit pun keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semua teman-teman webinar Zakat Sukses? Saya rasa teman-teman semua di sini insya Allah ya sehat semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam webinar Zakat Sukses dengan tema besar membumikan Al-Quran. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat baik, yang sangat luar biasa, yaitu temanya mengenal sosok Al-Quran berjalan dalam diri Rasulullah SAW. Yang insya Allah kita sangat beruntung sekali, nanti kita akan ditemani oleh pakar dari Sirah Nabawiyah. Beliau adalah seorang penulis dan beliau juga seorang founder media belajar Sirah Nabawiyah dan sejarah Islam. Dan insya Allah nanti kita akan belajar bersama, mengkaji bersama tema ini bersama Ustadz Edgar Hamas. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Ustadz yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dan ketersediaannya untuk webinar kita pada malam hari ini. Dan tidak lupa semua yang hadir di sini yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus santri-santri sebelum najah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum, memberkahi antum, dan memberikan semangat dan istiqomah untuk antum dalam menghafal Al-Quran. Baik teman-teman, marilah sama-sama kita awali webinar kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah, Al-Hadiniyah wa qulatin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, selanjutnya sebelum kita mendengarkan materi untuk menambah rasa ketawaduan kita dalam menuntut ilmu, dan insya Allah dengan kita semakin tawadu menuntut ilmu, mudah ilmu-ilmu ini masuk. Apalagi temanya ini sangat bagus menurut saya, sangat luar biasa, mengenal sosok Al-Quran berjalan dalam diri Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudara Musa. Beliau salah satu santri Subulun Najah. Afwan, mohon konfirmasinya. Saudara Musa, jika sudah hadir, bisa dinyalakan videonya ya. Antum sudah hadir, Ahi? Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah, Saudara Musa. Baik, langsung aja ya kepada Saudara Musa. Boleh dinyalakan videonya? Sudah hadir, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, kepada Saudara Musa dengan hormat dipersilahkan. Tafadhalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Akhina Musa Salman. Beliau luar biasa sekali, ternyata usianya lebih muda dibanding saya. Beliau berusia 16 tahun dan Masya Allah sudah menyelesaikan hafalan saat ini 30 juz, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk antum dan menjaga hafalan antum ya hingga akhir hayat antum. Dan beliau menghafal Quran dengan motivasi agar Al-Quran sebagai pondasi dalam diri dan juga sebagai petunjuk untuk menjadi lebih baik. Amin. Semoga hafalan Quran antum menumbuhkan karakter Quran dalam diri saudara Musa. Masya Allah. Amin. Baik, alhamdulillah Ustadz Edgar Hamas sudah hadir di hadapan kita. Dan kebetulan saya di sini sebagai MC juga sebagai moderator dan juga sebagai host bertindak tiga sekaligus akan menemani teman-teman. Dan materi yang akan disampaikan insya Allah sangat menarik dan sangat luar biasa, yaitu mengenal sosok Al-Quran berjalan dalam diri Rasulullah SAW. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Edgar Hamas dengan hormat saya persilahkan. Jazakumullah khairan katsira. Kepada Abang, boleh tahu Bang, namanya siapa? Iya, saya belum ganti nih Ustaz. Saya Alfian Ustaz. Iya, maksud saya manggilnya Mas Zakat Sukses. Iya, Mas Alfian. Dan teman-teman semua yang saya ganti namanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalli wa nusallim ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Aisyah yasifu hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Bahwasanya Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau ditanya akhlaknya Rasul kayak gimana, jawaban Ibunda Aisyah simpel, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kayak mana itu Al-Quran menjadi akhlak? Ya, satu Al-Quran itu dari Al-Baqarahnya, dari Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya itu adalah tibyanan likulli syai', penjelasan atas segala sesuatu.
ada huda di situ, ada petunjuk. Ada basyiron, ada pemberi kabar gembira, ada nadhiro sebagai pemberi peringatan. Jadi seimbang. Akhlaknya Rasul itu adalah akhlak asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Bersikap tegas, kokoh terhadap musuh-musuh Allah, dan bersikap lemah lembut kepada orang-orang beriman. Alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun. Rasul juga orang yang sangat-sangat sabar. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Rasulullah adalah orang yang paling depan dalam menolong agama Allah. Pokoknya kalau kita kenal dan kita tahu ada ayat Al-Quran, dia pasti nyambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau berakhlak adalah akhlaknya Al-Quran. Kita semuanya mengucapkan tahmid, alhamdulillah, karena Allah masih memberi kita nikmat dan bisa hidup ketika dunia ini, kalau kata World Economic Forum, yang kehilangan kerja itu ada 25 juta teman-teman semuanya. 25 juta manusia itu kehilangan pekerjaannya. Maka Masya Allah, 25 juta kehilangan pekerjaan. Kita di sini masih dalam keadaan alhamdulillah sudah pada makan ya. Ya kalau belum makan, sambil makan pun oke gitu loh. Kajian online gini kan bisa videonya dimatiin ya, sambil dengerin sambil makan nggak masalah, sambil minum nggak masalah. Beda kalau offline, kalau misalkan ada Ustadz Abdul Somad lagi ngomong di mimbar, tahu-tahu kitanya sambil dengerin sambil seruput, ya kan nggak enak gitu kan ya. Tapi kalau sekarang kan kalau mau seruput minuman tinggal audionya dimatikan, alhamdulillah enak sekali. Qadarullah masya fa'ala. Tahun 2020 mengajarkan kita banyak hal. Oke, Mas Alfian dan teman-teman semuanya, apalagi yang saya dengar tadi, tulab atau talibat, santri-santri pondok rumah Al-Quran, pondok pesantren Al-Quran, mudah-mudahan diberikan sabilul huda ya Mas ya. Mudah-mudahan diberikan Subulun Najah. Sabilun Najah, subulun Najah. Subul, jalan-jalan. Najah. Najah ini pakai tamar butoh atau pakai ha ya, karena dua-duanya bagus. Kalau pakai tamar butoh artinya keselamatan, kalau pakai ha artinya keberuntungan. Dia dua-duanya bagus. Mau pakai najah atau najah. Tapi tolong konfirmasi ya Mas, dia najah atau najah. Siap, Ustaz. Dia bisa mendoakan. Amin. Baik, teman-teman semuanya, saya diberikan amanah dari panitia, kakak-kakak zakat sukses. Zakat harus sukses. Kalau sukses harus zakat. Jelas itu. Kalau mau sukses harus zakat. Kalau zakat pasti sukses. Mungkin itu ya namanya, kenapa namanya zakat sukses. Pas sekali. Saya diamanahi untuk menyampaikan tentang orang yang sukses dalam berzakat dan orang yang berzakat lalu sukses. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya dong, Rasul itu kan orang yang sukses segala sesuatu. Tahu nggak teman-teman? Tahu nggak pemirsa sekalian? Ada sebuah buku judulnya adalah 100 tokoh paling berpengaruh dalam peradaban manusia. Yang bikin orang Yahudi namanya Michael Hart. Kalau kita anak 90-an biasanya tahu, ini buku sempat viral. Dan teman-teman semuanya, tokoh ini memperingkat satukan Nabi Muhammad sebelum yang lain. Jadi peringkat 1 Nabi Muhammad, peringkat 2 Isaac Newton kalau nggak salah ya. Peringkat ketiga baru Isa Al-Masih, peringkat keempat saya lupa, 5 siapa, 6 Paus Urbanus, 7 siapa, 8 siapa, Umar itu ke 25. Jadi tokoh muslim cuma 2 orang kalau nggak salah. Nomor 1 sama nomor 25, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sebuah alasan kenapa Michael Hart kok naruh dan meranking satukan Nabi Muhammad dibanding tokoh-tokoh yang lain. Pengaruhnya apa? Kata Michael Hart, Rasul Nabi Muhammad ini itu orang yang sukses di dunia dan spiritualnya. Sebelum beliau ini memimpin banyak orang, beliau sudah sukses dulu dengan kehidupan pribadinya. Beda sama Karl Marx, bagi teman-teman yang pernah dengar Karl Marx. Karl Marx ini bicara tentang dunia, bicara tentang hal-hal besar, tapi ruang tamunya berantakan. Tapi keluarganya bercerai. Tapi keadaan dirinya nggak bersih.
Dia bicara yang besar-besar, tapi yang kecil dia nggak bisa. Berbeda dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum berpikir dan beraksi dengan hal-hal yang besar, Nabi Muhammad sudah selesai dengan hal-hal yang kecil. Dibilang sukses secara finansial, beliau sukses. Dibilang sukses secara kebijaksanaan dan mental, beliau luar biasa. Dinilai sukses secara fisik, beliau adalah orang yang luar biasa bagus sekali. Badannya, tubuhnya bagus sekali. Larinya kencang. Kalau ngomong bersahaja, kalau berpidato, retorikanya ajib, luar biasa. Ketika beliau menatap, tatapannya gagah, bijaksana. Ketika berperang, beliau paling hebat. Ketika berkuda, beliau paling cepat. Apalagi ketika beribadah, beliau paling bagus. Semua aspek tuh beneran Rasul tuh ada. Makanya tadi kan Mas Musa sudah membacakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Ada teladan yang baik. Itu kalau disebut hasanah itu kalau dalam bahasa Arab bukan hasanah ma'rifah, tapi hasanah nakiroh. Nakiroh itu artinya umum dalam segala sisi. Di segala sisi, gak cuma di bagian agama doang teman-teman semuanya, tapi di segala sisi. Itu yang membuat Michael Hart membuat Rasul Muhammad menjadi manusia nomor 1 dibanding 100 tokoh yang lain. Nah, untuk memudahkan dalam penyampaiannya, saya akan izin kepada panitia untuk share screen ya. Mudah-mudahan dibolehkan. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Oh, sedih saya kalau nggak boleh. Langsung bisa di-share. Iya, nggak bercanda dia. Pasti boleh lah ya. Saya izin share screen. Silakan Ustadz, udah dijadiin co-host. Wah, siap. Baik, teman-teman semuanya. Kita ingin PDKT langsung dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. PDKT pendek kata. Iya kan? Apa sih kewajiban PDKT? Saya juga tahu. Tapi saya kira PDKT itu pendekatan. Pendekatan sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. PDKT nggak cuma sama doi bro, kan? PDKT nggak cuma sama si dia, lah basi taruh yang benar tuh bukan PDKT. Tapi kalau sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa pendekatan mengetahui apa tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran, Al-Mashi, Al-Quran yang berjalan. Sebagaimana yang ada di judul kan, yuk kenalan sama Al-Quran yang berjalan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the true inspiration. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hadir ketika dunia sedang kacau balau. Ya, seperti seorang anak yang ketika salah satu balonnya meletus, maka hatinya sangat kacau. Nah, kehilangan satu balon saja, seorang anak itu hatinya sangat kacau. Bagaimana kalau dunia kehilangan seorang nabi? Dunia pasti sangat kacau. Dunia sangat kacau, teman-teman semuanya, karena Nabi Isa itu kan risalahnya belum sempurna. Nabi Isa, Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu risalah beliau belum sempurna. Dan Allah angkat ke langit. Dan tahu nggak teman-teman, jaraknya Rasulullah Muhammad dan Nabi Isa itu kan, ada yang tahu di sini? Saya udah, yang bisa menjawab, silakan. Jaraknya Rasulullah SAW dengan Nabi Isa. Yang mau pakai chatting, saya tunggu. Saya lihat HP saya juga soalnya. Boleh cek Google dulu, Ustaz. Waduh, cek Google. Boleh. Tapi nemu atau enggak itu? Takutnya koneksinya kan lagi tidak bagus juga. Ayo teman-teman yang mau jawab silakan di grup chat ya. 6 abad lamanya. Ya, sambil jalan ya. Kita soalnya sepanjang perjalanan ada semacam kuis, teman-teman. Kuis yang hadiahnya adalah jempol saya. Saya berikan jempol saya kalau bagi yang menjawabnya benar ya. Tapi ya, jarak Rasul sama Nabi Isa itu 6 abad lamanya. Dan bayangkan teman-teman semuanya, dalam 6 abad itu dunia kacau balau. Maka kita baca sekarang timur, selatan, barat, utara. Bacanya pakai opening Avatar, makin keren biasanya. Ada yang tahu opening Avatar The Legend of Aang? Yang tahu aja gitu ya. Dahulu semua manusia hidup dalam kedamaian.
Kemudian semua berubah saat kezaliman menyerang. Hanya seorang Rasul yang menguasai seluruh elemen kebenaran yang mampu menghentikan mereka. Dan saat dunia membutuhkannya, beliau hadir. Jadi Rasul Muhammad SAW ini menjadi kabar gembira dan hadiah bagi dunia ketika dunia nyaris hancur. Nyaris hancur gimana? Gimana gambarannya? Maksudnya apa? Di Eropa misalkan, di Eropa seorang dokter Inggris, Dr. Stephen Brevoort, juga merangkap sebagai sejarawan dalam bukunya The Making of Humanity. Dia bilang, Eropa ketika Rasul itu datang, Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan yang pekat gulita. Pekat gulita lebih parah dari sebelumnya. Peradabannya corong di bold, di underline seperti peradaban mayat yang telah busuk. Contoh teman-teman semuanya, perempuan itu bisa dijual. Kemudian budaya melihat orang mati menjadi sesuatu yang biasa, budaya gladiator, ya kan? Ketika melihat ada orang mati, orang tepuk tangan, kotor, tidak berperadaban, gak bersih, pasar itu kumuh sekali, kemudian satu rumah itu hanya diisi oleh beberapa keluarga, jadi satu rumah yang ngisi itu beberapa keluarga. Mandi jarang, menganggap ilmu pengetahuan sebagai mitos, gak percaya dengan sains, menganggap bumi itu datar, dan banyak banget pokoknya, banyak banget kesenjangan-kesenjangan dan kekacau balauan yang ada di Eropa. Beda dengan Eropa, kalau Eropa itu kan di bagian barat bumi. Bagian barat diwakili sama Romawi, sama Eropa. Di bagian timur diwakili oleh Persia. Besarnya kekuasaan kerajaan di Persia, kalau yang barat itu Romawi, yang timur Persia, yang barat itu penguasanya gak peduli sama rakyatnya, rakyatnya itu hidup terlalu bebas. Di timur, rajanya mengklaim diri sebagai dewa, rakyatnya tertindas. Pajak tinggi, rakyat gak bisa hidup sebagai manusia bebas. Dan mereka terbagi menjadi 7 kasta. 90% rakyat itu hidup sebagai kasta yang paling bawah. Maka teman-teman, kita bisa menggambarkan ya, negara paling hebat di zaman Rasul itu adalah Romawi dan Persia. Itu dua negara yang mewakili kekuatan dunia paling hebat di masa itu. Dan dua-duanya dalam keadaan kacau balau. Beda dengan Persia, lain pula dengan India. Di India, teman-teman semuanya, salah satu peradaban tertua yang ada di bumi, ketika Nabi Muhammad datang, juga sedang dalam keadaan kacau. Kacau gimana? Kok gimana? Gimana bisa penguasa membagi rakyatnya menjadi kasta-kasta, yang kasta tinggi bisa mendolimi yang rendah, yang kasta rendah ingin mencoba naik kelas, gak bisa. Seseorang dibunuh bukan karena dia dolim, tapi hanya karena kastanya rendah. Seorang laki-laki bisa mempertaruhkan istri dan anak perempuannya dalam perjudian. Mengerikan sekali, perempuan dianggap rendah sekali. Jadi kalau ada orang yang menganggap Islam itu kok merendahkan perempuan, astagfirullahaladzim. Kita belum tahu aja sejarah. Sejarah mengabarkan kepada kita, Islam itu memuliakan perempuan di saat dunia merendahkannya. Dan universitas pertama yang dimiliki oleh kaum muslimin kan Al-Jami'ah Az-Zaitunah. Universitas Zaitunah yang ada di Tunisia dibangun bukan oleh laki-laki, dibangun oleh seorang ilmuwan muslimah bernama Fatimah Al-Fihri di tahun 900-an. Di saat-saat ketika Eropa sedang merendahkan perempuan, sedang menyakiti perempuan, dan sedang mendolimi perempuan. Ini adalah intisari dari Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu, teman-teman semuanya, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Min dzakarin aw untha ba'dukum li ba'd. Allah nggak membedakan antara yang laki-laki dan perempuan, semuanya sama dalam amal, semua sama dalam kedudukan di mata Allah. Nah, yang beda apa? Teknisnya aja beda. Laki-laki jadi kepala rumah tangga, perempuan jadi makmumnya. Laki-laki kerja di luar, perempuan ahsan di dalam rumah. Laki-laki mendidik
laki-laki menjadi kepala sekolah dalam keluarga, perempuan dan ibu-ibu perempuan menjadi gurunya. Pembagian teknis aja, secara amal, secara ibadah sama di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang nggak dimiliki dunia saat itu. Nah, teman-teman semuanya, dari sini kenapa saya kok ngomongin ini dan apa hubungannya sama baginda Rasulullah SAW? Kita nggak akan bisa memahami betapa pentingnya Rasulullah SAW kalau kita nggak memahami dunia yang ada saat itu. Kalau kita tahu keadaan dunia kayak gitu, sebegitu ngeri dan sebegitu kacaunya, kita akan sadar bahwa hadirnya Rasulullah SAW itu benar-benar menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nggak iseng doang Allah mengutus Rasul. Allah nggak pernah iseng. Bukan abathan, bukan sesuatu yang tiada guna dan isengnya Allah. Allah nggak pernah iseng. Teman-teman semuanya. Oke, saya pengen nanya teman-teman yang bisa jawab silahkan. Pertama, Kekaisaran Persia adalah penguasa timur bumi. Mereka beragama apa? A. Majusi, B. Ateis, C. Yahudi. Silakan, ada yang mau jawab pakai chat. Dari Kak Nur Hikmah, Majusi. Dari Kak Dita Putriani, Majusi. Ada lagi? Betul nggak tuh? Betul, luar biasa. Dari Kak Mayang Sari, Majusi. Kak Novi, Majusi. Luar biasa. Selamat. Majusi menyembah apa teman-teman? Ada yang tahu? Api. Menyembah api, betul. Oke, yang kedua, Abraha adalah panglima kerajaan Habasyah. Ia membuat apa? Titik-titik untuk mengalihkan orang-orang dari Ka'bah. A. Sinagog, B. Gereja, C. Patung raksasa. Ada yang bilang Kak Nerikma gereja, dari Kak Cynthia Emilda gereja, dari Kak Brenda gereja, betul. Gereja. Jadi di tahun Rasul SAW lahir itu disebut sebagai tahun, ada yang tahu tahun apa? Tahun Gajah. Ganteng bukan, gajah. Tahun gajah. Kenapa disebut sebagai tahun gajah? Karena di tahun ketika Rasul hadir di bumi ini, Ka'bah itu pernah nyaris diserang dan dihancurkan oleh Abraha. Karena apa? Karena Abraha ini kalau dalam bahasa Jawanya ngiri sama Ka'bah. Kenapa orang-orang kok ziarah setiap tahun ke Ka'bah dan ramai? Karena dia iri, dia pengen bangun gereja untuk menandingi Ka'bah. Tapi setelah dia bangun gereja, terus gak ada yang datang. Gak ada yang datang, dia ngerasa sia-sia, dia marah, dia kesal, akhirnya dia menyiapkan pasukan gajah buat menyerbu Ka'bah. Tapi kemudian mereka semuanya lumat karena Allah mengirimkan burung ababil. Dan di tahun itulah baginda Rasulullah SAW datang, lahir. Bahkan lahirnya Rasulullah SAW itu kan diabadikan gitu ya. Maksudnya tahun di mana Rasul datang sudah disebutkan pula dalam Al-Quran. Peristiwa Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lahirnya Rasul di tahun gajah seperti itu menggambarkan kepada kita bahwa orang besar itu lahir, sejak lahirnya memang sudah bertemu dengan yang namanya tantangan. Tuh teman-teman semuanya. Sejak lahir sudah bertemu dengan tantangan. Jadi jangan kita alergi dengan yang namanya tantangan. Fakta penting dari kehidupan Rasul SAW ketika beliau lahir dan secara umum, pertama, Romawi dan Persia, dua negara yang tadi saya sebut di awal, negara kacau balau itu, alhamdulillah pada akhirnya menjadi bagian dari negeri Muslim. Romawi dan Persia pada akhirnya dibebaskan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedua, ketika Rasul hadir, kuil api abadi Majusi di Persia padam. Karena orang Persia kan menyembah api ya. Dan mereka punya sebuah kuil yang mereka namakan sebagai kuil api abadi, yang mereka yakini tidak akan pernah padam. Karena setiap mau padam pasti ditambah api lagi, ditambah kayu bakar lagi. Tapi di malam ketika Rasul lahir, di hari ketika Rasul lahir, api itu padam, teman-teman semuanya. Dan yang ketiga, ini hikmah luar biasa bagi teman-teman yang bertanya-tanya. Ya, teman-teman semuanya, barangkali ada nanya,
Kenapa kok Rasul Muhammad itu diutus di Arab? Bukan di Eropa, bukan di Australia, bukan di India gitu, bukan di Yunani yang banyak pohon-pohonnya gitu. Kenapa di Arab, teman-teman semuanya? Ada yang mau menjawab, silakan. Jawaban singkat aja, ada yang pengen jawab? Saya tunggu. 3, 2, 1. Banyak hikmahnya, rekan-rekan sekalian. Tapi salah satu yang paling berharga dari ditunjuknya dan dipilihnya Jazirah Arab menjadi tempat diutusnya Nabi Muhammad adalah karena itu, Jazirah Arab itu bersih dari cengkraman Romawi dan Persia justru karena keadaan geografisnya yang tandus. Dari keadaan dunia sebelum Nabi, kita belajar bahwa hadirnya Rasulullah adalah hadiah bagi seluruh umat manusia. Qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sifat Qur'ani yang ada pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus ke dunia. Ya kan, nyambung dengan kita belajar pada Al-Quran yang berjalan. Maksudnya Quran yang jalan tuh gimana gitu? Maksudnya Al-Quran yang berjalan adalah hidup beliau ini adalah contoh real dari Al-Quran. Bahwa adanya beliau itu rahmatan lil alamin. Kasih sayang bagi umat manusia. Kagak cuma buat Arab doang, guys. Tapi buat orang Austria, orang Brazil, Argentina, orang Kolombia, orang Amerika Serikat, orang Swedia, orang Bosnia Herzegovina, orang Rusia, semuanya pokoknya. Rahmat bagi semua alam, tanpa pengecualian, Yang kedua, Islam hadir menuntun manusia ke jalan yang benar. Dengan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajak manusia minadz-dzulumati ilan nur, dari gelap menuju ke terang, dari kacau balau menjadi tertata, dari urak-urakan menjadi tersusun, dari yang tidak terjamah menjadi rapih, dari yang berantakan menjadi indah. Itulah betapa bahagianya dunia ketika baginda Rasul datang. Oke, the next question, teman-teman. Di masa kecil beliau, Rasul dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Untuk apa? A. Ngelancarin bahasa. B. Menjauh dari didikan ibunya. C. Menguatkan otot-otot beliau. Iya. Iya, Mas. Betul. Karena MC-nya sudah menjawab, ya, berarti benar. Melancarkan bahasa baginda Rasul SAW itu salah satu, ya saya bilang, salah satu hikmahnya ya teman-teman. Karena hikmahnya ada banyak. Tapi salah satunya adalah Rasul itu ketika kecil dikarantina di perkampungan Bani Sa'ad supaya beliau bisa melancarkan bahasa Arab. Kenapa teman-teman? Karena setiap pemimpin besar itu pasti adalah orang yang bahasanya bagus. Pasti. Jadi kalau ada pemimpin, kok bahasanya kok suka pakai ngomong kotor, bahasanya nggak keren, nggak bagus, penyampaian dia kurang baik, dia nggak bisa jadi pemimpin yang ideal. Dan Rasul Muhammad SAW itu terkenal sekali dengan penyampaian beliau yang sangat-sangat hebat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada hikmah dalam perkataan Rasul, ada nasihat dalam perkataan Rasul, ada argumentasi yang kuat dalam perkataan Rasul. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini penting ya. Nanti kalau kamu mau pengen jadi presiden, seumpama Mas Alfian pengen jadi gubernur, bahasa itu sangat penting. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin barangkali, dan bahasa-bahasa asing lainnya, terutama bahasa Indonesia. Yang kedua, yang keempat, pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad di masa muda. A. Nelayan dan penjahit. B. Petani peternak. Atau C. Pedagang dan penggembala. Ada yang menjawab dari Kak Dita Putriani dan Kak Mayang, Kak Sentia, Kak Nurkaidah, penggembala dan pedagang. Luar biasa. I really appreciate all the answers.
Betul, teman-teman semuanya sebagian besar menjawabnya bagus dan benar. Itu tandanya alhamdulillah ya. Kita cinta Rasul gak cuma slogan, mudah-mudahan. Banyak orang hari ini bilang aku cinta Rasul, aku rindu Rasul, tapi akhlaknya gak mencerminkan Rasul. Bilang aku sayang Rasul, aku pingin ketemu Rasul, tapi gak ikut nyunah dengan sunnah Rasul dan gak mengetahui sirah Rasul. Saya berhusnudon orang-orang yang ada di ruangan ini dan di YouTube atau dimanapun yang ada melihat ini adalah orang-orang yang mudah-mudahan cintanya bukan sekadar slogan, tapi cinta yang esensial. Kenapa berdagang dan kenapa penggembala? Nah, the next question is that. Ada yang tahu? Kenapa Rasul berdagang dan kenapa penggembala? Mas Alfian? Nah, ini kalau nggak salah Ustaz ya. Karena pengembala itu kan dia mengatur hewan-hewan ya. Jadi kelak dia bisa mengatur umat Islam juga. Hikmahnya itu sih Ustaz. Pas. Tahu deh, kayaknya salah deh. Oh. Zakat sukses tidak salah memilih MC pada malam hari ini. Betul Mas. Karena betul. apa? Jangankan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semua nabi, ma ba'atsallahu nabiyyan illa waqad ra'al ghanam. Itu kata Rasulullah. Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali pasti dulu pernah menggembala domba. Jadi semua nabi dari Adam, Idris, Nuh, Soleh, Yusuf, Yakub, Daud, Yunus, semuanya adalah penggembala domba. Kenapa? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh dalam Fathul Bari, ada 3 hikmah kenapa nabi itu kok penggembala domba. Pertama, itu melatih ketawaduan. Tawadu, gak sombong. Sekaya-kaya Nabi Sulaiman pernah menggembala domba. Tawadu. Yang kedua, melatih hidup dalam kesepian dan ketenangan. Al-khalwah. Itu penting loh teman-teman. Gak semua orang tuh siap dalam menjalani hidup yang dalam keadaan khalwah, sepi, tenang. Dan yang ketiga, terbiasa dalam memanajemen. Kalau memanajemen domba biasa, maka akan punya gambaran bagaimana memanajemen manusia. Itu penggembala. Kalau pedagang, kenapa? Barangkali teman-teman kalau pedagang, singkat cerita, ada banyak hikmahnya. Tapi pedagang itu orang yang ketika meyakinkan itu mudah meyakinkan orang. Ya kan? Circle-nya banyak, mobile, kemudian orangnya ulet, orangnya disiplin. Karena pedagang kan kayak gitu mentalnya. Mental ekspansi, mental observasi, mental orang yang suka dengan hal-hal yang baru, perubahan. Adaptasi dengan perubahannya luar biasa, pedagang. Fakta penting, teman-teman semuanya, Rasulullah menjadi pemuda yang banyak berpengaruh sejak usia 20 tahun. Slide-nya salah, mohon maaf. 20 tahun. Jadi sejak usia beliau 20 tahun, baginda Rasul itu sudah memberikan manfaat luar biasa, bahkan beliau ikut dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di kota Mekah. Lagi-lagi kan sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Ya kan teman-teman semuanya, bahwa dalam Al-Quran tuh kita diperintahkan untuk bisa berbuat baik, diperintahkan untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain, menolong yang lemah, membela yang benar. Itu kan intisari dari Al-Quran. Yang Rasulullah bahkan sebelum beliau jadi nabi, beliau sudah Qur'ani jalan hidupnya. Yang kedua, di usia 35 tahun. Mohon maaf, slide-nya salah. 35 tahun beliau dipercaya untuk memimpin peletakan Hajar Aswad. Itu adalah sebuah kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada baginda Rasul di usia muda. Dan pengalaman militer Rasulullah sudah sejak 15 tahun. Masa muda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, satu, kita nggak boleh ragu berperan walaupun masih muda. Contoh teman-teman, saya ingin teman-teman menyebutkan pemuda-pemuda soleh yang ada dan disebutkan dalam Al-Quran. Silakan.
Yang mau pakai audio silakan, yang pakai chat silakan. Pemuda-pemuda soleh yang diabadikan dalam Al-Quran ada? Ada, banyak. Silakan. Ashabul Kahfi, betul. Ada Luqman, oke. Tapi Luqman saya kurang tahu beliau pemuda atau bukan ya. Tapi emang beliau ada dalam Al-Quran. Tapi yang beneran muda gitu loh, yang fix dia muda. Ashabul Kahfi muda. Kan sejak muda sudah berkiprah. Kemudian Nabi Daud. Nabi Daud ketika beliau melawan Jalut, itu kan masih muda Nabi Daud. Ya kan? Kemudian Nabi Yahya. Nabi Yahya itu ketika diperintah Allah buat mempelajari Taurat, itu masih muda Nabi Yahya. Kemudian Nabi Ibrahim ketika beliau menghancurkan berhala paling besar. Itu disebutnya Fata. Masih muda beliau ketika menghancurkan berhala yang besar. Yusuf, tepat sekali. Dari Kak Sofwatul Hanim, Yusuf. Ketika muda beliau dilempar oleh saudaranya ke sumur, kemudian perjalanan takdir beliau mengantar beliau menjadi menteri perekonomian Mesir. Ya kan? Maka jangan ragu untuk berperan walaupun masih muda. Dan Rasul memberikan contoh itu. Rasul itu sudah berkiprah sejak muda. Dan makin beliau bertambah usia, beliau semakin matang, semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin megah kiprahnya. Yang kedua, ini penting, proses jadi orang besar gak ada yang instan. Semua nabi, sehebat-hebatnya nabi, itu pasti pernah menggembala domba. Kenapa coba? Bukannya Allah itu mampu menyiapkan beliau dalam semalam. Mampu, Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sebuah proses. Kenapa Rasul di masa muda kok menggembala, berdagang, diberi kepercayaan, diberi gelar Al-Amin? Kenapa? Itu proses bagi hidup Rasul, sehingga kelak ketika beliau diangkat jadi Nabi, beliau siap. Gak kaget gitu loh. Dan itu teman-teman semuanya, kalau kamu pengen jadi orang yang hebat, kamu jangan pernah mengharapkan yang instan-instan deh. Susah, asli. Dan emang, kamu tahu kan kalau makan mie instan, cepat laparnya, cepat kenyangnya, cepat lapar lagi gitu kan. Apalagi kalau sebungkus doang. Dan dia nggak sehat, masuknya cepat, kemudian nggak ada efeknya ke tubuh, tahu-tahu keluar, nggak ada apa-apanya ke tubuh. Enak sih iya, tapi kan dia instan, namanya juga instan, nggak ada apa-apanya buat badan gitu. Gitu teman-teman semuanya. Oke, next. Sekarang dari masa kecil, masa muda, sekarang ke dakwah di Mekah. Berapa tahun Rasul dakwah di Mekah, teman-teman? Ada yang mau jawab? 5B. Oke, 13 tahun. Betul. Dari Kak siapa nih? Yang menjawab Kak Nur Hikmah sama Kak Dita Putriani. 13 tahun Rasul dakwah di Mekah. 6. Pendidikan yang fokus diajarkan Nabi pada sahabat di Mekah. A. Perang dan geografi. B. Akidah dan akhlak. C. Adab dan syariat. Ya, akidah dan akhlak. Jadi, konten utama dakwah Rasul kepada para sahabatnya di Mekah itu adalah mengajarkan tentang kedalaman akidah dan kemuliaan akhlak. Akidah itu membentuk mental yang kokoh, dan akhlak membentuk pribadi sikap dan adab yang kokoh. Akhirnya karena pendidikan Rasul selama 13 tahun itu adalah akidah dan akhlak, jadinya sahabat tuh keren-keren teman-teman semuanya. Hasil pendidikan Rasul itu jadi superhero di bidang masing-masing. Saya pengen tebak-tebakan, sahabat ini, nih, siapakah dia? Masuk Islam di usia 9 tahun, beliau ahli bersyair, ahli berperang, ahli memimpin, ahli tafsir, dan beliau adalah menantunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib. Siapakah dia? Masuk Islam di usia 15 tahun, dan dia menjadi orang yang menghunuskan pedangnya pertama kali dalam sejarah Islam. Beliau disebut sebagai Hawari Rasulullah,
teman setia Rasulullah Muhammad SAW. Siapa? Bukan Abu Bakar? Bukan. Karena Abu Bakar itu kan masuk Islamnya berarti ya usia 38 tahun. Karena Abu Bakar sama Rasul itu cuma selisih 2 tahun doang. Depannya Z, Zubair bin Awam. Nah, itu kan superhero di bidang masing-masing. Ada Hamzah sang singa Allah. Ada Umar sang pembeda. Luar biasa. Isi dan hasil dari didikan Rasul itu superhero semua. Yang kedua, sebelum ini fakta doang ya, sebelum hijrah ke Madinah ternyata ada hijrah ke Habasyah. Jadi kalau ada yang ngira hijrah itu ke Madinah doang, enggak. Pernah ada episode Rasul menyuruh sahabat-sahabatnya buat hijrah ke sebuah negeri bernama Habasyah yang hari ini bernama kan sekarang nggak ada ya namanya Habasyah ya. Sekarang namanya Ethiopia, teman-teman semua. Ethiopia, negara yang kita kenal sebagai negara miskin itu, dulu ternyata adalah negara yang memiliki kemuliaan karena menerima hijrahnya para sahabat Nabi. Betapa mudahnya Allah meninggikan sebuah kaum dan menghilangkan peran sebuah kaum. Maka teman-teman semuanya ketika dulu Habasyah kerajaan yang makmur, kok sekarang dalam keadaannya miskin, tandanya kan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah gampang ngasih dan mencabut kehebatan dari siapapun. Sehebat-hebatnya Donald Trump kalah juga. Semantap-mantapnya Eropa bakal habis juga suatu saat nanti. Sekeren-keren dan sesombong-sombongnya Cina ada masanya, walikuli ummatin ajal. Dan sama, serumit-rumitnya keadaan umat Islam itu pasti akan ada masa bangkitnya. Pasti, insya Allah. Teman-teman yakin kan teman-teman? Teman-teman yakin umat Islam akan menjadi umat yang bangkit di masa depan nanti? Insya Allah yakin ya, karena sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah berdakwah setiap musim haji ke ratusan tenda kafilah suku-suku Arab, mengabarkan kepada kita kesungguhan beliau dalam berdakwah. Dakwah Nabi di Mekah mengajarkan tentang satu, orang hebat selalu punya energi kesabaran, dan sabar adalah nafas panjang para pahlawan. Ingat teman-teman hal ini. Dalam Al-Quran, Allah itu berfirman, iyyakum minkum sabiruna yaghlibu mi'atu sabirun yaghlibu mi'atain. Aishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau ada orang sabar yang sedikit, dia mampu mengalahkan musuh yang banyak. Orang sabar itu dalam Al-Quran digambarkan begitu hebat dan begitu gagah. Dan para pahlawan, kenapa mereka menjadi pahlawan? Karena mereka ini mengumpulkan dua sifat, berani dan sabar. Orang berani tapi nggak sabar, ya jadinya nggak kuat. Dia maunya instan, nggak bisa dong. Ada orang sabar tapi nggak berani. Ya gimana dia bisa bikin perubahan kalau dia sabar doang nggak berani? Kalau kita pengen jadi orang yang meniru Rasul SAW, kumpulkan dua sifat ini dalam hidup kita. Bismillah. Saya ngomong gini bukan berarti saya paling tahu ya, tapi sama-sama belajar. Sabar dan berani. Sabar dan berani. Berani dan sabar. Kemudian, ilmu dulu baru amal. Sahabat-sahabat hebat yang di kemudian hari menjadi pemimpin besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu adalah hasil dari pendidikan Rasul SAW yang berbasis ilmu, akidah, dan akhlak. Sehingga menciptakan orang-orang rijalul a'mal, orang-orang yang qaumun amaliyun, orang yang beramal dengan ilmu. Ini penting teman-teman, apalagi di masa sekarang. Allah berfirman, kan dalam namanya Rasul kan Al-Quran berjalan, dan dalam Al-Quran ada sebuah ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah dulu. Dan ayat pertama bahkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh baca gitu loh. Suruh belajar sebelum menyampaikan. Belajar dulu sebelum kita beraksi. Kenapa? Karena orang ngelakuin sesuatu tapi gak pakai ilmu, malah ngancurin.
Bener nggak teman-teman? Kerasa nggak hari ini orang gak ada ilmu, gak ada keahlian, ngomong castis-cus di Twitter, cuap-cuap di Facebook, cuap-cuap di Instagram, ngomong babi bu tanpa ilmu, hancur jadinya. Ada yang percaya corona, ada yang enggak, ada yang bilang konspirasi, ada yang enggak, ada yang pro dengan bumi datar, ada yang enggak. Lah, itu. Kalau kata Ibnu Hajar, man takallama min ghairi fannihi atabil ajaib. Orang kalau ngomong bukan bidangnya, dia bakal ngomong yang ajaib-ajaib biasanya. Ngomong yang enggak nyambung, ngomong yang enggak benar, ngomong yang aneh-aneh gitu. Next question teman-teman, sebelum ini menuju ke penutupan, di antara hikmah kenapa Madinah dipilih jadi tempat hijrah Rasul adalah A, B, atau C? Kira-kira. Jawabannya adalah A, karena benteng alam yang kokoh, teman-teman semuanya. Benteng alam yang kokoh. Madinah dipilih Allah untuk Nabi Muhammad karena salah satu hikmahnya, Madinah itu kaunuha muhassonah. Artinya, secara alami, Madinah itu merupakan sebuah benteng alam yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi. Nanti kalau kamu umroh dan ziarah ke Madinah, coba perhatikan. Madinah itu dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi yang membuat musuh susah masuk Madinah. Yang kedua, ini tebak-tebakan, wawasan umum, wawasan kesejarahan. Ini adalah nama pemimpin orang munafik di Madinah. Siapa? Abdullah bin Uraiqid, Abdullah bin Ubay bin Salul, atau C, Abdullah bin Ubay? Ada yang menjawab B, oke, mantap. Abdullah bin Ubay bin Salul, luar biasa. Orang-orang yang ada di sini luar biasa. Fakta pentingnya teman-teman semuanya, kalau Rasul dakwah itu di Mekah berapa tahun tadi? 13 tahun. Rasul dakwah di Madinah 10 tahun. Dan teman-teman semuanya, dalam 10 tahun kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dalam 10 tahun hidup Rasul, beliau benar-benar membumikan Al-Quran dan menebarkan risalah Al-Quran kepada manusia semuanya. Karena apa? Kebijakan beliau adalah Al-Quran. Omongan beliau adalah dasarnya Al-Quran. Tindak tanduk beliau adalah Al-Quran. Tata krama beliau adalah Al-Quran. Hadis-hadis yang sampai kepada kita, sebagian besar itu ada pada 10 tahun Rasul di Madinah. Tuh. Dan surat-surat yang panjang-panjang turunnya di Madinah. Kecuali beberapa surat di Juz Amma, ada surat Madaniyah yang pendek-pendek, seperti An-Nasr, Al-Falaq, kemudian Al-Bayyinah bukan ya? Coba lihat nanti ya. Yang kedua, tidak sampai seabad lamanya dari Madinah, para sahabat membuka gerbang dunia. Al-Quran itu menjadi mata air inspirasi bagi para sahabat untuk menebarkan kebenaran bagi dunia. Romawi punya tentara, Persia punya gajah dan pasukan. Kalau hanya pasukan versus pasukan, bakal kalah. Kalau umat Islam melawan cuma pakai berbekal pengetahuan tentang perang yang biasa aja, bakal kalah. Tapi umat Islam menjadi hebat karena Al-Quran. Karena Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya ada sebuah syair luar biasa mengatakan demikian. Kunna qabla al-Quran ra'ayan nara'al ghanam. Faja'al Quran fa'asbahna ummatan tara'al umam. Fabta'idna 'anil Quran
fasirna ummatan tara'ana umam. Artinya, sebelum Al-Quran diturunkan kepada kami adalah penggembala domba. Namun ketika Al-Quran diturunkan kepada kami menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Ketika kami menjauh dari Al-Quran, kami menjadi umat yang digembala bangsa-bangsa. Jadi betul sekali ketika Rasul bilang, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat kaum dengan Al-Quran dan menghinakan sebuah kaum karena menjauhi dan menghinakan Al-Quran. Maka teman-teman semuanya, Indonesia kalau mau beneran maju, mau berkah, mau hebat, ya anak-anaknya harus seperti anak-anak Subulun Najah yang membaca Quran, memahami Quran, mengilmui Quran. Insya Allah anak-anak yang ada di Subulun Najah menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi pemegang kebijakan Indonesia di masa depan. Dakwah Rasul Muhammad di Madinah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kecil mesti sabar, tapi ketika besar mewarnai dan melindungi. Ketika Rasul di Madinah kan beliau ketika kecil beliau sabar di Mekah, tapi ketika beliau diamanai pemimpin, beliau menjadi orang yang luar biasa, melindungi semuanya, adil pada semua orang, tidak zalim. Dan yang kedua, ini penting sekali, ini manhaj luar biasa. Kebenaran akan lebih mudah kita tebar jika punya kekuatan. Rasulullah ketika beliau memimpin Madinah, Rasul mampu mendakwahi raja-raja. Rasul mampu dan bisa mendakwahi kabilah-kabilah yang lain. Sehingga teman-teman semuanya, kalau di Mekah itu dia masuk Islam 150, ketika Rasul sudah di Madinah, yang masuk Islam itu ada 120.000. Terakhir, bagaimana caranya agar sirah Rasulullah, kehidupan sang Al-Quran berjalan ini menjadi inspirasi kita. Yang pertama, bacalah seakan kamu ada di situ. Jadi, jangan baca kamunya lagi baca apa, pikiranmu lagi ke serial Korea, atau lagi menanti anime One Piece terbaru, atau apapun itu. Yang kedua, cobalah ambil hikmah dari setiap peristiwa. Jangan terpaku pada angka-angka, jangan terpaku pada tahun-tahun, tapi coba feeling kamu tuh dipakai kalau lagi baca buku sejarah Nabi. Biar apa? Menjiwai. Kalau lagi menang, ikut senang. Kalau lagi kalah, ikut sedih gitu loh. Agar kamu seakan ada di situ. Yang ketiga, mulai kenali tokoh-tokohnya dan kronologinya. Jangan cuma kenal Rasul doang, nggak bisa cukup. Ada Abu Bakar, ada Hamzah, ada Khalid, ada Muawiyah, ada Suhail bin Amr, ada Suhaib bin Sinan, ada banyak. Sahabat Rasul tuh ada 100.000 teman-teman semuanya. Banyak. Semakin kita mempelajari sahabat-sahabat beliau, semakin hebat kita memahami sirah Nabawiyah. Akhirnya kita mendapatkan inspirasi untuk menjadi generasi Qur'ani. Generasi yang berakhlak Al-Quran karena meneladani akhlak generasi sahabat Nabi yang dipimpin langsung oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran Ustadz atas materinya yang sangat syahdu, luar biasa. Oh iya, sambil saya menanggapi tadi materi Ustadz, merespon untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa kita adain sesi pertanyaan nih di Zoom chat yang sudah disediakan. Silakan ditanya aja, nanti akan saya bacakan, insya Allah akan saya bacakan pasti. Seperti itu, silakan ya. Tapi kayaknya udah nanya nih satu orang nih Ustadz. Apa nih Ustadz ya? Saya cek dulu ya. Ya, silakan. Ini pertanyaan dari Mbak Yunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Edgar, saya Yunda, ibu 4 anak yang suka mengikuti kajian Kak Edgar. Bolehkah sharing bagaimana Kak Edgar dibesarkan oleh orang tua sehingga bisa sangat mencintai Sirah Nabawiyah? Bagaimana perjalanan Kak Edgar sampai bisa mendalami Sirah Nabawiyah, bisa memilih jadi pemuda anti mainstream di akhir zaman ini? Masya Allah. Allahumma ja'alna khairan mimma yadunnun. Ibunda yang bertanya, mohon maaf, saya masih jauh dari anggapan Ibunda. Beneran jauh deh. Saya cuma covernya aja yang kayak gini. Aslinya masih harus banyak belajar. Justru saya malah banyak belajar dari Mas Alfian. Beliau mungkin lihat wajah MC kita, tawadhu, syahdu, gagah, luar biasa kan? Begitu. Tapi ya begini, ayah saya sejak kecil mengajarkan untuk di setiap memang ada kesempatan, ayah membawa saya ke toko buku buat membeli komik-komik para nabi. Dari situ saya menjadi cinta dengan kisah-kisah para nabi. Pokoknya setiap ada kesempatan, ada book fair, ayah pasti selalu memberikan saya buku-buku kisah-kisah orang soleh. Apalagi ketika SMP. Di SMP setiap bulan itu ayah membawakan buku, dan lama-kelamaan tanpa ayah membelikan, saya sendiri yang tertarik buat membaca sejarah Islam. Karena emang sejak awalnya saya nggak suka, sama sekali nggak suka baca. Tapi karena saya anak pondok, di pondok gak ada TV, satunya hiburan selain olahraga ya baca buku. Itu yang membuat saya kemudian jadi suka membaca. Dan bacaannya, kenapa kok suka membaca kisah orang-orang soleh, kisah orang-orang hebat? Karena ayah saya pernah bilang, dan banyak banget yang bilang seperti ini, bukan cuma ayah saya, kita perlu meneladani jejak orang soleh. Meskipun kita belum bisa sehebat mereka, tapi kita mampu menggambarkan kira-kira akan bisa seperti apa. Kisah hidup orang soleh itu kan ngegambarin ke kita, ternyata kita tuh bisa menjadi sehebat mereka. Makanya sama-sama dari mulut, hidungnya sama-sama lubangnya 2, tidurnya sama-sama matanya merem, gitu kan. Apanya yang beda? Sama-sama dikasih waktu 24 jam dalam sehari. Lah yang beda apa? Kenapa mereka besar? Kenapa mereka hebat? Dan kenapa ada orang yang biasa? Oh, ternyata attitude-nya, gaya hidupnya. Oh, ternyata asupan gizi, iman, dan akalnya. Oh, ternyata perjalanan spiritualnya. Oh, ternyata pengalamannya. Oh, ternyata problematika yang dihadapi mereka. Orang-orang hebat itu ternyata adalah akumulasi dari tantangan-tantangan yang mereka hadapi sehingga mereka menjadi hebat. Dan sejak itulah saya mencintai yang namanya sejarah. Apalagi sejak saya tahu ternyata para pemimpin besar itu jatuh cinta pada sejarah. Soekarno, Mao Zedong, Hasan al-Banna, Mahatma Gandhi, siapa lagi? Banyak pemimpin besar tuh semuanya tuh suka sama sejarah. Kenapa? Sejarah itu membuat kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belajar dari masa lalu untuk merancang masa depan. Makanya orang yang benar dalam belajar sejarah itu bukan orang yang kuno, bukan. Kalau benar ya, kalau dia benar belajar sejarah, dia akan justru mampu merancang masa depannya sendiri. Dan dia nggak butuh motivasi-motivasi ala Salam Super dan kawan-kawannya. Karena sejarah sudah sangat cukup menjadi motivasi buat dia sendiri. Ketika dia sedang jatuh, dia ingat, oh Rasul dulu pernah jatuh. Beliau pernah diusir, beliau pernah disakiti, tapi beliau sabar. Lah aku ini baru diajak teman aja udah kayak gini, galaunya ya Allah, nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Rasul aja bisa, aku harus bisa. Ketika melihat kisah Ahmad Dahlan, beliau difitnah sebagai kiai kafir, sebagai orang yang
aneh oleh orang-orang kauman Yogyakarta, dan kita baru ngebuat perubahan sebentar aja, orang-orang pada ngapain sih kamu bilang perubahan? Belum ada yang ngejek kita orang kafir, belum ada yang menghina kita orang aneh. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu diejek dengan ejekan yang luar biasa, gak enak didengar telinga, tapi beliau sabar. Kiai Ahmad Dahlan sudah bisa, harusnya kita juga bisa, kan gitu. Sejarah itu benar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat-ayat di halaman terakhir, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan kisah-kisah Rasul itu kami ceritakan padamu wahai Muhammad, perhatikan, untuk menguatkan hatimu. Jadi kisah-kisah yang ada dalam Quran itu fungsinya untuk menguatkan hati Nabi. Kalau beliau lagi disakiti, beliau lagi didolimi, beliau ingat dulu juga para nabi itu didolimi oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya, dan mereka sabar. Aku juga harus sabar. Begitu, Ibunda dan teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan Ustadz, bagaimana dari Ibu Nur Kaidah? Saya punya anak masih 5 tahun. Nah, bagaimana cara agar paham sejarah Nabi dan bisa nantinya bisa menjalankan sesuai Al-Quran gitu Ustaz. Ya, mungkin kalau Al-Quran kan bisa dikasih murotal gitu Ustaz. Terus apa Ustaz tadi, apakah pas ayah Ustaz itu membelikan buku, itu Ustaz yang baca atau ayah Ustaz juga menceritakan isi buku tersebut? Iya. Saya baca dulu yang 5 tahun tadi ya. Saya ketika 5 tahun saya lupa saya dikasih tahu apa, tapi ada keponakan saya, keponakan, usianya 6 tahun, tapi sudah hafal istri-istri Rasul, anak-anak Rasul, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, bahkan beberapa detail sejarah Rasul yang orang tua aja nggak tahu. Kenapa rahasianya? Sekarang tuh buku-buku anak tuh bagus, di mana-mana ada dan murah. Buku-buku anak yang mengisahkan tentang sejarah Nabi itu banyak. Lebih bagus dari zaman saya. Zaman saya itu kayak mungkin sama kayak zamannya Mas Alfian. Zaman komik 500-an yang hitam putih. Tahu Mas, pernah ngerasain nggak? Pernah baca nggak komik? Yang harganya 500-an, yang hitam putih warnanya gitu loh, yang serius, bikin komik itu serius gitu. Nah sekarang udah ada luar biasa, maka saya takjub keponakan saya bisa sehebat itu. Berarti bisa dong diulang ke banyak orang. Orang tua, kita sebagai orang tua emang perlu menanamkan kecintaan sama Rasul, sahabatnya, dengan ya membacakan buku-buku kisah Rasul SAW. Ada banyak kok penerbit seperti penerbit apa namanya, siapa ya, Syamil, penerbit Syamil Books, apalagi sih, Al-Kautsar, banyak banget buku-buku anak kecil. Searching di Shopee aja ketemu gitu. Nyebut sponsor, bukan sponsor ya, bisa Shopee, bisa Tokopedia, bisa Lazada, biar adil ya, jangan Shopee doang gitu. Gitu Ibunda. Dan ayah saya itu nggak bacain saya buku. Ayah saya itu beli buku ya biar saya baca, dan ayah saya emang hobi beli buku aja gitu loh. Saya kebagian yang bacanya gitu, dan saya senang-senang aja baca buku. Begitu. Baik Ustadz Afwan, bicara tentang anak nih Ustadz ya. Tadi kan di awal materi saat Rasulullah itu lahir, itu peradaban bangsa Eropa teman-teman kan sangat kacau. Nah salah satunya ketika ada memiliki anak perempuan ya Ustadz ya kalau nggak salah. Nah itu yang ayahnya itu merasa malu, bahkan dibunuh kalau memiliki anak perempuan ya Ustadz. Itu kenapa Ustadz seperti itu Ustadz? Yang kita tahu anak perempuan lucu ya Ustadz ya. Iya. Tapi kenapa di zaman itu sepertinya perempuan lahir itu seperti, maaf ya, seperti hal yang memalukan gitu Ustadz, tabu gitu Ustadz. Baik Mas Alfian dan teman-teman sekalian, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Itu adalah ayat tentang bayi perempuan yang dibunuh hidup-hidup oleh bapaknya.
karena ketahuan dia perempuan. Itu terjadi di beberapa suku-suku Arab. Saya nggak bilang semua suku Arab. Saya bilang beberapa suku-suku Arab. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang paradigma yang ada, perempuan itu dianggap rendah. Perempuan itu tidak membawa berkah bagi keluarga. Perempuan tidak membawa nama baik bagi keluarga, hanya menyusahkan saja. Cara pikir seperti itu yang kemudian dihilangkan oleh Islam. Tapi by the way, selama ini yang masyhur kan, yang terkenal membunuh anak perempuan itu Umar bin Khattab ya. Ternyata riwayat itu tidak kuat. Memang ada suku-suku Arab yang membunuh anak perempuannya, tapi ternyata sukunya Umar bin Khattab itu termasuk suku yang tidak melakukannya. Jadi ternyata riwayat Umar membunuh anak perempuannya itu riwayat yang lemah. Karena anak perempuan Umar itu masih hidup sampai tua, Hafsah binti Umar. Itu sekedar info tambahan saja. Baik, syukran Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, Afwan dari Pak Hidayatun. Izin bertanya Ustaz, para sahabat dan tabi'in terbukti menjadi pembelajar yang cepat, adaptasi keadaannya juga cepat dalam situasi perang dan kondisi alam yang sangat berbeda dengan kampung halamannya. Apakah ini murni karena Quran atau memang ada bakat atau karakter bangsa Arab begitu? Para sahabat dan tabi'in, kalau sahabat memang dari bangsa Arab sebagian besar. Tapi kalau tabi'in mulai ada campuran. Ada campuran dari tabi'in orang-orang Persia, tabi'in orang-orang Irak, orang-orang Mesir. Jadi kalau dibilang itu ciri khas bangsa Arab, sepertinya tidak. Tapi memang murni karena warisan semangat dari generasi sahabat sebelumnya yang membuat generasi tabi'in itu orang yang benar-benar sangat luar biasa pengorbanannya buat belajar. Asli luar biasa, mantap banget emang. Seperti Mujahid, seperti Urwah, seperti Atta bin Abi Rabah, seperti siapa lagi sih tabi'in, Musa bin Nusair, Abdurrahman Al-Ghafiqi, itu orang-orang luar biasa teman-teman semuanya. Kenapa? Bukan pada genetik bangsanya sih, tapi karena tabi'in itu kan bangsanya banyak, cuma Arab doang tabi'in. Ada tabi'in Mesir, tabi'in Irak, tabi'in Syam, tabi'in Persia pun ada. Karena memang semangat keilmuan yang memang ada dalam asas peradaban Islam. Islam itu ketika datang ke sebuah kota untuk membebaskannya, pertama yang dibangun kan masjid. Sebagai apa? Maqarrun lit ta'allum wa ta'lim. Sebagai tempat untuk belajar dan mengajar. Nah, karena fokus peradaban yang dibawa ke kota-kota yang dibebaskan itu adalah kegiatan mengajar dan belajar, maka orang-orang tuh mikir, wih bener nih umat Islam asli ketika bangsa lain datang ke tempat kita untuk menjajah dan mengambil kekayaan kita, umat Islam datang ke kita, itu ngajarin kita tentang ilmu pengetahuan, ngajarin tentang hidup yang luar biasa baik. Jadi mereka umat-umat yang dibebaskan generasi sahabat tuh shock atau takjub atau benar-benar speechless ketika mereka sadar umat Islam tuh membuka sebuah kota itu justru bukan demi harta, tapi justru malah mengorbankan harta mereka agar ilmu bisa disebar kemana-mana. Nah, karena semangat ilmu itulah teman-teman semuanya barangkali yang membuat para tabi'in ini ketularan juga, kena cipratannya gitu loh. Karena sejak awal ketika umat Islam membebaskan sebuah kota, itu yang dibangun adalah ilmu dulu, peradaban, belajar dan mengajar dulu. Makanya Umar bin Khattab ketika selesai membebaskan sebuah kota, pasti Umar langsung ngirim sahabat untuk menjadi guru bagi masyarakat kota tersebut. Pasti itu. Mengirim Bilal, mengirim Salman Al-Farisi, mengirim Sa'ad bin Amr Al-Jumahi, mengirim pokoknya sahabat-sahabat keren untuk menjadi tempat fatwa
orang-orang yang ada di situ. Jadi Umar nggak sekadar membuka secara militer, tapi membuka dengan ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan dari saya nih Ustaz Afwan ya. Tadi kan ada beberapa hikmah ya Ustaz ya, baik dari hikmah kenapa Rasulullah dilahirkan di Mekah, terus hikmah Rasulullah di Madinah dan yang lain. Afwan Ustaz, ada hikmah nggak Ustaz di lahirnya Rasulullah ketika keadaan yatim dan bahkan masih kecil aja kan udah tinggal sama orang tuanya, bahkan itu berarti yatim piatu. Itu apakah Allah memang takdirkan begitu saja atau memang ada hikmah di balik itu Ustaz? Afwan Ustaz. Kalau dicari-cari pasti ketemu terus hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tapi saya akan mencoba menjawab apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti. Beliau adalah seorang sejarawan dan beliau menulis sebuah kitab namanya Tarikh Al-Khulafa, sejarah para pemimpin, sejarah para khalifah. Di buku itu, Imam Suyuti menulis, Man ahabbal baqa falyuwattin nafsahu 'alal masaib. Siapa yang ingin menjadi eksis dan menjadi jaya, hendaknya dia terbiasa menghadapi problema. Itu kaidah. Rasul memang tidak menceburkan diri beliau pada problema, tapi sejak awal Allah udah memberikan takdir. Bapak beliau wafat sebelum beliau lahir, ibu beliau wafat di usia 6 tahun, Abdul Muthalib wafat di usia beliau 8 tahun, itu supaya Rasul itu kuat, syarafnya kuat, beban di punggungnya, punggung beliau itu kokoh, sehingga terbiasa dengan permasalahan dan problema. Karena emang saya ulang lagi, orang-orang hebat itu ya orang-orang yang ketika dapat masalah mereka justru menjadi lebih hebat. Problems makes progress. Masalah-masalah itu justru menjadi progres, kemajuan dan kehebatan kita. Begitu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdidik dengan problema supaya beliau siap menjadi orang hebat dan tidak kaget ketika menerima amanah Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Sirah Nabawiyah yang saya baca bahasanya lumayan berat Ustaz. Alhasil belum juga selesai sampai sekarang. Jadi solusinya gimana ya Ustaz? Adakah kita harus pengulangan baca sirah agar mungkin seperti itu Ustaz, atau ada referensi buku yang bahasanya ringan gitu Ustaz? Apa Ustaz caranya? Iya, siap. Yang bagus teman-teman semuanya untuk dipelajari yang enak bahasanya, dan itu yang berat ya, yang tebel dulu. Sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian kalau mau baca buku-buku yang lebih ringan untuk dibaca, saya baru aja baca, bagus nih, Revolusi Sosial Muhammad karya Ustadz Deden Herdiansyah. Atau untuk membahas kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat yang yang mudah buat dipelajari, yang enak, yang pendekatan yang bagus, ya teman-teman lihat dulu aja di Gen Saladin. Gen Saladin itu awal buat gerbang yang bagus. Atau nonton itu teman-teman semuanya, nonton film Umar. Karena dia itu bisa memberikan visual yang oke lah. Karena film Umar tuh dibikin nggak iseng loh teman-teman. Dia tuh ada background pembuatan skenarionya, pemilihan kalimatnya itu based on history. Asli itu ada arahan dari sejarawan dan ulama-ulama. Jadi nggak sembarangan. Ketika dibuat sebuah serial Umar 30 episode seperti itu.
apalagi ya yang mudah-mudah ya, buku-bukunya Ustadz Sarif Afilah tuh bagus. Apa ya, penggalan-penggalan kisah Nabi yang membuat kita tuh kayak lagi ngumpulin puzzle gitu loh teman-teman semuanya. Iya. Karena sihir Nabawi itu kan seperti mengumpulkan puzzle. Kadang di buku yang tebal nggak nemu, di buku yang lain malah nemu. Di buku yang kecil nggak ada, di buku yang kecil banget malah ketemu, gitu loh. Saya sering kayak gitu. Sirah itu kayak ngumpulin puzzle. Makin baca banyak, makin lengkap puzzle-nya, makin ketahuan lagi bikin puzzle apa nih. Gitu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kepada teman-teman yang di Zoom grup chat, sepertinya pertanyaan sudah saya jawab ya, sudah saya bacakan. Mungkin bagi teman-teman yang keypadnya mungkin rusak dan mau bertanya secara langsung melalui via suara, dipersilakan dibuka aja soundnya, nanti langsung ditanyakan kepada Ustadz. Ada yang mau bertanya? Baik, sepertinya tidak ya. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Ustaz dari saya. Saya 3 kali nanya nih Ustaz. Apa Ustaz? Saya senang banget soalnya nih sama Mas Sirah. Masya Allah. Tadi kan ada terkait jika kita ingin jadi orang besar itu harus sabar dan berani ya Ustaz ya. Yeah. Terus adakah standar atau konteks sabar secara syariah gitu Ustaz? Saya yang kita tahu kan kalau misalnya secara duniawi sabar ya, kalau dipukul nggak ngebalas, dihina ya udah nggak usah marah, sabar dan pasti kan ada di mana respon yang harus kita lakukan, entah responnya sekarang atau nanti. Nah itu seperti apa Ustaz kira-kira sabar yang benar-benar kalau sabar yang ngikutin gitu. Rasul ya, sabar yang ngikutin Rasul itu sabar. Kalau pribadi beliau, kalau sesuatu yang tentang beliau itu diejek, beliau nggak masalah. Meskipun itu beda sama kita ya. Kalau kita sebagai umatnya, kalau Rasul diejek, lawan, marah. Tapi kalau Rasul pribadi, kalau tentang dirinya sendiri, itu yang diejek atau dihinakan, beliau nggak masalah. Tapi sekali lagi saya tekankan, itu kalau Rasul. Kalau kita sebagai umatnya, fatwa dan ijma para ulama, kalau ada orang yang menghina Rasul, lawan. Kalau ada orang bilang, Rasul aja dihina nggak masalah, ya udah sebagai umat gak usah marah. Itu salah teman-teman semuanya. Salah ya. Karena ijma ulama, zaman Abu Bakar, Umar, Ali, bahkan ulama menghina Rasul, kita wajib marah. Bahkan hukumnya wajib diperangi. Tapi kalau sudah memasuki koridor maharimillah, sabar ketika melihat kok anggota keluarga kita melakukan yang diharamkan atau kemaksiatan, atau melihat teman-teman kita ada yang mau ngaji kok sama teman yang lain dihalangi. Nah, itu kan masuknya ke maharimillah, sesuatu yang menghalangi dakwah, menghalangi syariat, menghalangi syiar, maka saatnya bersuara. Tapi beda loh antara marah dan tegas. Perlu dibedakan. Kalau marah itu omongannya gede, suaranya teriak, tapi esensinya ciut. Kalau tegas, itu bisa ngomongnya pelan, tapi bernas, singkat, padat, jelas, dan berwibawa. Itu yang dicari itu loh, tegas itu loh. Dan marah itu, teman-teman semuanya, ada waktunya juga. Itu sabar tuh ya kayak gitu. Kalau tentang kita nggak masalah, mau ente bilang aneh apa, kayak cuma kalau ente udah ngejek ibu aneh, bapak aneh, ngejek ulama-ulama aneh, ngejek teman-teman yang ada yang ngajak ngaji, ngejek guru-guru aneh, lawan ente. Aneh nggak bisa sabar. Sabar tuh gak ada batasnya. Cuma itu kategorinya bukan sabar gitu ya. Kayak gitu namanya membiarkan kalau ada orang melakukan kemungkaran, ya falyughayyirhu, harus diubah kemungkaran itu. Itu kan? Harus diubah kemungkaran itu. Itu esensi dari maksudnya sabar tuh ya sabar. Sabar tuh ada dua. Sabar dalam menjalani perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangan Allah.
Itu sabar tertinggi itu 2 itu. Kalau kita bisa sabar dalam hal itu, ya alhamdulillah. Sabar buat tidak gibah, sabar untuk tidak mengejek orang yang mengejek kita, sabar untuk menyambung tali silaturahim pada orang yang memutus tali persahabatan dengan kita, itu kan sabar juga. Tapi kalau memang sudah waktunya buat bicara, bicaralah. Sudah waktunya buat lawan, lawanlah. Jika apa? Jika ada kehormatan kita yang dicederai. Al-Quran diejek. Ibu bapak kita direndahkan. Seperti Zidane tuh loh. Ketika dulu dia, kenapa dia, nyundul, siapa sih? Saya lupa namanya, yang di Zidane siapa? Yang ngebuat dia dapat kartu merah itu. Materazzi bukan Ustaz? Materazzi. Karena Materazzi ngejek ibunya Zidane, oh ibu kamu teroris. Berjilbab langsung disundul sama Zidane. Nyundul dadanya Materazzi. Tapi alhamdulillah karir beliau oke-oke aja, kan jadi pelatih sekarang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukran Ustaz atas pertanyaan yang dijawab, dan ini merupakan jawaban terakhir dari sesi pertemuan kita, webinar kita terkait mengenal sosok Al-Quran berjalan dari dirinya Rasulullah SAW. Sekali lagi terima kasih jazakallahu khair kepada Ustadz Edgar Hatim Hamas yang sudah menemani kita dalam kajian webinar kita pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyempatkan waktunya, kuotanya untuk sama-sama kita menimba ilmu. Semoga dengan ilmu yang kita dapatkan kita makin cinta kepada Rasulullah SAW, karena sangat sayang sekali kita meninggalkan nikmat yang sangat besar, yaitu lahirnya Rasulullah, dan kita tidak memanfaatkan dan tidak meniru sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai umatnya kelak di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.